Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagian dari kita merayakan tahun baru Imlek. Sebelum pandemi, biasanya kemarin malam kita mensyukuri dengan makan malam bersama. Dan hari ini berkeliling ke rumah-rumah untuk sekedar berkunjung atau mungkin mencari ampau. Namun tahun ini kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Jikapun dilaksanakan pastinya tidak seperti biasanya. Nah, sama dengan kondisi kita saat ini, renungan kita hari ini pun bicara soal undangan perjamuan yang tidak biasa. Perjamuan yang biasanya erat dengan kehadiran orang banyak, kenyataannya tidak bisa terwujud karena orang-orang yang diundang dalam perjamuan besar ini tidak bisa hadir. Jikalau kita lihat secara sekilas, sepertinya alasan yang diberikan oleh 3 golongan ini masuk akal. Terlebih lagi, mereka menyampaikannya dengan sopan. Mereka minta maaf, tidak bisa datang. Lalu ada alasannya. Yang satu minta maaf karena baru melakukan transaksi dagang, membeli tanah dan ingin melihat hasil transaksinya itu. Yang kedua, minta maaf, baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan ingin mencoba bagaimana rasanya mengendarai lembu kebiri itu. Yang ketiga, minta maaf oleh karena baru menjadi pengantin. Kedua alasan yang pertama adalah alasan bisnis. Dan yang ketiga adalah alasan sosial, karena di daerah timur pernikahan adalah masalah sosial, bukan cuma pribadi. Lalu pertanyaannya, kenapa si pemilik perjamuan jadi marah? Rupanya kita tidak bisa menyamakan konteks perjamuan di masa itu seperti pesta pernikahan atau ulang tahun di masa sekarang. Karena di masa Tuhan Yesus hidup, perjamuan itu tidak hanya dilaksanakan selama beberapa jam saja seperti sekarang ini, melainkan bisa beberapa hari. Apalagi kisah ini mengatakan perjamuan yang dilaksanakan itu perjamuan besar, pasti waktunya tidak sebentar. Oleh sebab itu, dalih yang diucapkan oleh 3 golongan tadi sebenarnya adalah alasan yang dibuat-buat. Masakan tidak bisa meluangkan waktu 1 hari untuk hadir di dalam perjamuan yang dilaksanakan itu. Entah itu malam hari setelah melihat tanah atau mencoba lembu yang tadi, atau di hari-hari berikutnya setelah pernikahan dilangsungkan beberapa hari. Sungguh, saudara-saudara, penolakan tersebut menimbulkan tanda tanya dan kekecewaan kepada orang yang mengundang tadi. Jika diibaratkan si pengundang tersebut adalah Tuhan dan perjamuan tadi adalah pesta kerajaan sorga, maka pertanyaannya, siapa mereka menolak undangan perjamuan tersebut? Jika kita menafsirkan dalam konteks perjanjian baru, maka sesungguhnya yang menolak undangan tersebut adalah bangsa Israel.
Tuhan telah mengundang mereka melalui para nabi, bahkan melalui diri Tuhan Yesus sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak undangan itu. Sehingga undangan itu berlaku bagi orang-orang yang sebelumnya tidak diundang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun firman Tuhan yang hari ini kita baca berbicara tentang bangsa Israel yang menolak Tuhan, namun mari kita merenungkan dalam konteks kita. Firman Tuhan ini juga berkata yang sama dengan kita. Jangan sampai undangan untuk merayakan perjamuan bersama dengan Tuhan itu tidak kita sambut dengan baik. Undangan dari Tuhan bisa berbentuk macam-macam. Contohnya, undangan untuk bertobat, undangan untuk melayani, undangan untuk menjadi penolong bagi sesama, dan undangan untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Dan ingat saudara-saudara, Tuhan mengundang kita setiap hari. Oleh sebab itu, janganlah banyak alasan untuk mengabaikan undangan yang Tuhan wartakan kepada kita. Tuhan yang selalu mengundang, kita yang selalu menyambut. Tuhan nggak pernah jauh, Dia selalu dekat. Dia menanti dengan sabar jawab kita. Pertanyaannya, sudahkah kita merespon undangan-undangan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini? Mari kita jawab undangan tersebut dengan jawaban yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.